Bella. Jadi saya mematahkan logika manusia jasmani, satu. Saya mematahkan fitnah-fitnah dunia, dua. Yang mengatakan saya ini pakai cahaya lampu sorot, lampu disko. Karena badan saya ini percaya cahaya, mau itu siang, mau itu pagi, mau itu malam, mau itu gelap, percaya cahaya. Nah, makanya saya bilang jangan heran kalau besok-besok saya akan dikejar paparazzi. Kalau saya berubah ke tubuh supranatural, indah sekali tubuh itu saudara. Berkilau-kilauan, berwarna-warni. Ya, shalom. Shalom, Bucan Merianti, Simatupang Shalom. Itu ya Bucan siapa ini? Bucan Sri Endang. Jadi jangan melihat orang dari agamanya. Lihat orang itu dari pribadi lepas pribadi. Karena saya tidak pernah memandang orang itu dari agama. Saya tidak pernah membedakan orang itu dari segi agamanya. Tidak pernah. Semua kita ini ciptaan Tuhan sama di hadapan Tuhan. Agama itu hanya sebagai jembatan untuk mencari Tuhan. Itu kan buatan manusia, buatan elit gombel, buatan duniawi itu agama. Makanya dia sengaja buat agama aliran banyak-banyak supaya kalian bersenggolan, kalian salah pandangan, ya. Kalian bertengkar, saling membunuh, saling isi-mengisi di penjara. Itu hanya karena beda pandangan. Itu alasan iblis itu, setan itu membentuk agama. Tahu enggak? Kalian kan berusaha mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah jalan Tuhan itu sampai kalian ketemu. Mau kalian mau dapat itu di kitab mana, silakan cari. Kalian dapat di kitab ini menjelaskan tentang Dajjal, tentang setan. Pelajari bagaimana kelakuannya itu Dajjal, bagaimana kelakuannya itu setan. Kalian dapat ini jalannya Tuhan, jalan cinta kasih, jalan kasih, jalan penuh kedamaian, sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Pelajari kitab itu. Harus pintar dong. Kalian pelajari kitab-kitab di dunia ini harus pintar supaya wawasan manusia itu berkembang, tidak dipatok dengan agama yang bersenggolan sedikit, kalian panas, baku hantam, baku bunuh, baku bakar, isi penjara. Nah, itu tidak benar itu. Sedangkan pesan Tuhan di Taman Eden apa? Hanya apa? Menikmati ciptaan Tuhan, berbahagia, bersyukur, memuji Tuhan, berglori, berfellowship, haleluya, puji Tuhan. Tidak ada Tuhan mendirikan agama ya. Tidak ada saudara. Shalom Bucan Kristianti, Shalom Bucan Esther, Shalom. Elohim mempelai bukti cantik Elohim hatinya, Shalom, Shalom juga sayang, Shalom. Iya, tidak ada saudara, jangan saudara terkecoh dengan agama. Saya ini mau agama Islam kek, yang dunia tahu itu saya mau agama Muslim ke agama Kristen. Makanya selama channel saya berdiri ya, dari 5 tahun itu saya tampil sebagai saksi dunia. Adakah saya bawa agama? Tidak. Saya bilang channel saya ini channel spiritual supranatural untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Channel supranatural untuk seluruh umat manusia yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu satu esa. Jadi seperti itu, saya tidak pernah membawa agama. Karena apa? Agama itu hanya jembatan untuk Anda itu mencari Tuhan yang benar. Saya ini mau sembah Tuhan yang mana sih? Itu bebas, kebebasan Anda mau sembah Tuhan yang mana. Anda mau jadi ateis kek, mau tidak ada agama, Anda mau sembah Tuhan tanpa orang ketahui. Tuhan apa yang Anda sembah? Mau matahari, bulan, bintang, Anda anggap itu sebagai Tuhan, terserah Anda, bebas. Tapi kan kita berusaha mencari Tuhan yang benar. Itu manusia. Mana ada manusia mau suka meninggoy, masuk neraka? Mana ada? Takut manusia itu masuk neraka saudara. Apa banyak dosanya tuh? Manusia
dengan segala upayanya, usahanya mencari surga kan. Dengan berbagai macam cara dia mencari. Melalui apa? Jembatannya agama. Tapi jangan jadikan agama itu sebagai sesuatu yang fanatik. Sesuatu yang, satu-satunya jalan ke surga itu melalui agama. Salah Anda, salah. Agama itu kayak macam ular gitu loh. Kayak jalan itu loh. Mbak, ular ini di dunia ini kan banyak kan aliran agama ini. Anda hitung. Coba Anda pergi ke luar negeri, banyak sekali tuh aliran-aliran agama. Masuk ke Indonesia banyak sekali tuh yang dari luar negeri, apa semua aliran apa ke. Makanya mereka tanya, Bu Fe, ini aliran apa? Aliran listrik sayang, tegangan tinggi. Mereka tanya, Bu Fe, ini penyesat aliran apa? Saya enggak pakai agama. Saya enggak pakai aliran. Saya jawab, saya ini aliran listrik, tegangan tinggi. Karena saya tidak terfokus di agama, saya tidak fanatik agama, dan saya tidak terkungkung dalam agama. Saya tidak seperti kodok dalam tempurung, terkurung di dalam agama. Bodoh sayang, jadi bingung kita kalau terkungkung dalam agama, sebuah agama. Cari jalan ke surga itu mana? Yang benar ini mana? Katanya punya logika, katanya pinter. Jadi kitab itu dikasih bajejer nih. Kitab ini menjelaskan jin, setan-setan toh. Pelajarinya. Bagaimana cara kerjanya itu setan? Kitab ini mengajarkan tentang dunia abu-abu antara reptilian, manusia abu nawas menuju kepada manusia terang. Pelajari. Manusia, ada kitab yang mengajarkan tentang inkarnasi, roh jadi manusia. Pelajari. Itu di agama Buddha, Hindu ada semua itu. Pelajari supaya komplit. Anda punya pengetahuan tentang spiritual. Dan di situ Anda harus punya iman. Jauhilah larangannya. Anda berjalanlah di jalannya Tuhan yang benar. Jadi orang yang benar. Kelakuan Anda, karakter Anda yang benar. Iya kan? Apa yang dilarang Tuhan 10 hukum Taurat itu yang dibawa oleh Nabi Musa, itu dijalankan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah patung, jangan segala rupa menghormati orang tua. Jangan suka harta orang, jangan suka milik kepunyaan orang. Nah sekarang kan banyak suka kepunyaan milik orang. Manusia-manusia sekarang serakah. Nah itu jangan, apa yang dilarang oleh Tuhan jangan. Yang dibawa oleh Nabi Musa. 10 hukum Taurat itu pelajari semua. Mau Anda pegang 5 kitab di situ, jangan fanatik. Itu hanya kitab untuk dipelajari supaya Anda itu masuk di spiritual, kedalaman iman. Nah itu yang paling penting, kedalaman iman. Saudara punya enggak kedalaman iman? Saya tidak pernah fanatik saya ya, karena keluarga saya itu banyak Muslim, banyak Kristen, ada Hindu, ada Buddha juga, semua campuran. Jadi masing-masing Anda damai di situ. Anda cari Tuhan kah di dunia ini, atau Anda cari harta, cari uang? Ya itu tergantung pilihan hatimu sayang. Tidak ada yang memaksamu, tidak ada. Ya kan, masing-masing kita. Nah kalau saya cari Tuhan selama saya hidup dari kecil sampai saya saat ini, umur saya seperti ini, saya cari Tuhan. Saya tidak terikat dengan harta dunia, tidak terikat dengan nyawa, tidak terikat dalam sebuah hubungan status, tidak. Saya lepas itu semua saudara, karena satu pemahaman saya, ketika saya masuk dalam kedalaman spiritual itu, saya datang sendiri dari roh yang maha kudus itu. Roh saya ini datang dari atas, sendiri-sendiri, tidak ada bergandeng tangan. Hanya di dunia ini saja tawan baku tawan. Menikah itu adalah sebuah tawanan, saudara. Pernikahan itu adalah sebuah tawanan, sebuah penjara yang saling tawan baku tawan. Nah, kalau roh 77 ini, roh cahaya ini ditawan sama roh-roh dunia, akan menderita saudara.
sangat menderita. Nah, adanya perbedaan juga frekuensi yang begitu jauh itu membuat sangat menderita. Yang satu egonya maunya semuanya maunya dia Nah, roh yang dari surga ini mengalah terus, diam terus, tonjok terus, suka diam. Tapi kan ada batasnya, saudara. Di dalam diam itu kan Tuhan bekerja. Nah, disitulah hukum karma tabur tuai itu berlaku. Apa yang orang bikin itu nanti dia rasa juga. Itu karma. Namanya itu karma di dunia ini, tabur tuai. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk ke kedalaman spiritual, pengenalan akan Tuhan yang benar, yang baik, kejadian-kejadian masa lalu, masa lampau itu melalui dimensi roh, Bapak Ibu bisa cari tahu itu kebenaran, sebuah kebenaran yang betul-betul real. Nah, kadang kebenaran itu yang begitu real itu dikatakan oleh orang-orang dunia itu halusinasi, karena pengenalan mereka akan sebuah kebenaran itu belum sampai di titik itu, belum sampai di level itu, saudara. Menyembah Tuhan kita Bapak Ibu ya, jadi penyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pujian Kristianti, mereka tidak mau percaya, mereka hanya percaya apa yang dikatakan para pendeta itu saja. Ya iya, hanya sampai di situ berarti levelnya. Levelnya hanya sampai di situ, pujian Kristianti ya. Mereka tidak naik level ya, startnya di situ, kemampuan pengenalan akan dimensi roh dan kebenarannya hanya sampai di situ, ya biarkanlah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita tidak boleh memaksa. Kan kebebasan di tangan masing-masing, di hati masing-masing manusia. Shalom, Bucang Bustra Rapang, shalom. Kita tidak bisa memaksa, saudara. Ku tahu dia pegang hari esok. Kita tidak bisa memaksa, saudara. Jangan pernah memaksa, saudara. Lihat saya mengembalakan umat Tuhan dari zaman dahulu, tempo dulu sampai sekarang. Saya mengembalakan umat Tuhan itu dengan kasih, dengan cinta. Ya, mereka mau hina, mereka mau fitnah, mereka mau bilang macam-macam. Yang penting saya melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya melayani dengan hati. Apa yang saya terima? Ya cahaya. Jadi manusia cahaya, saudara. Manusia cahaya yang bisa berganti-ganti cahaya ke dalam beberapa cahaya. Lah nanti saya, besok-besok, saya berganti ke tubuh supranatural, paparazzi kejar terus. Bukan saya tinggal bilang, take and check, bayar 1M. Berapa 10 pose saja, 10 gaya buat video-video saya sudah dapat 1M. Gampang sekali cari uang kalau untuk saya. Untuk saya ke depan, gampang saudara. Gampang, paparazzi yang kejar saya, bukan saya yang kejar paparazzi. Bintang di tangannya Tuhan, bintang di hatinya Tuhan. Dunia yang kejar saya. Dari dulu saja dunia yang kejar saya. Dari dulu dunia yang kejar saya, Bapak Ibu ya. Jadi ke depan saya ingin perubahan tubuh ke supranatural, paparazzi yang kejar saya. Tinggal tekan kontrak. Mau berapa mau berapa fotografer. Semuanya, situ internasional, nasional, harus ada internasional, nasional, teken. Satu fotografer internasional 1 miliar itu, aduh tai kuku itu sayang, tai kuku kalau orang main dolar. Kecil itu saudara.
Dari Ngawi Deni Cak Nanda. Ya, salam Ngawi. Bapak Ibu, saya kalau keluar di dunia itu saya tidak kaleng-kaleng. Saya bawa aura cahaya itu lipat kali ganda. Ya, pakai tubuh supranatural, di situ baru dunia terbelalak. Orang yang hina-hina saya, fitnah-fitnah saya, mau sujud itu minta maaf di ruang penyesalan mereka, karena mereka tidak sangka kan penyamaran toh. Roh yang menyamar di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak sangka kan kejahatan hatinya, kejahatan karakternya, semuanya sudah terbongkar. Saya bongkar kan selama ini, saya speak up balik kan, dan saya lempar pengampunan 70 kali 7 kali 7 kepada mereka. Supaya apa? Pengampunan itu perlu dilempar kepada penjahat-penjahat. Pengampunan itu 70 kali 7 kali 7 kali tanpa batas itu perlu dilempar kepada mereka yang jahat, kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Untuk apa? Supaya hati kita itu bisa berbahagia. Hati kita itu bisa berbahagia, saudara. Hati kita itu bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Hati kita itu bisa melihat cerahnya matahari, mendengar suara-suara burung yang indah. Hati kita itu tidak kepahitan. Lempar banyak-banyak itu kejahatan yang mereka buat kepada kita, supaya hati kita ini merasa pahit, merasa dongkol, merasa jengkel. Lempar itu 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali tanpa batas. Mereka buat 1000 1 kali, 1.000.000 1 kali kejahatan, fitnah, hina. Lempar itu 1.000.000 kali 1.000.000 kali 1.000.000. Lebih banyak pengampunan yang kita lempar daripada kejahatan mereka. Supaya tertutup Bapak Ibu. Supaya apa? Kita tidak masuk di dalam api neraka. Yang 70 kali 7 panasnya api bumi. Lahar, api gunung Merapi, itulah api neraka. Yang keluarnya dari dalam perut bumi. Itu api neraka sayang. Kalian mau cari lagi api neraka di mana? Itu gunung Merapi itu lahar itu yang dia semburkan itu api neraka itu. Di samping saja itu lahar itu so gosong manusia, apalagi saudara itu tak cebur di lahar itu. Bukan minta ampun panasnya itu 70 kali 7 api bumi itu. Seperti itu rahasia alam roh. Halo Shalom Bucan Ellen Sanip. Mempelainya akan terjadi bencana besar di kota Jakarta karena saya melihat tanggul-tanggul sudah jebol. Wow. Ini lagi kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel kapan melihatnya tanggul-tanggul itu jebol? Malaikat Tuhan sudah bertugas ya, bakal jebol itu tanggul-tanggul di Jakarta. Mau tenggelam Jakarta memang. Kan sudah dikasih ingat. Malaikat Tuhan itu kan lagi bertugas dari berapa ya? 2 minggu lalu kah? Kita sudah bawa ukur-ukur itu tali sifat di sana. Gimana sih ndak mau jebol? Jebol saudara. Diatur oleh Tuhan. Kalau nggak terlalu banyak bahina-hina di sana itu, mau DP hamba Tuhan, DP apa segala macam bahina-hina. Bahina-hina pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan yang dorang hina Roh Kudus. Baru di gereja dorang menyembah Tuhan, menyembah Roh Kudus, menyembah Roh Tuhan. Apa yang kamu sembah? Mamon, harga diri, egomu, kesombonganmu, baik rohani maupun jasmani, itu yang kamu sembah. Itu yang menjadi alamu. Itu yang menjadi alamu di dalam hatimu, kesombonganmu, keegoisan dirimu, keangkuhan rohmu. Ya, saudara Ade, Mas Pak Dharma juga banyak dihujat mempelai. Beliau dibilang halu sama roh dunia. Bayangkan, Pak Dharma seorang jenderal, dorang mau bilang halu-halu. Nanti ngoni antikris libas baru ngoni pe halu, baru sadar. Mestinya kalau so di kerajaan 1000 tahun, Pak Dharma Porongkun itu yang diangkat jadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Supaya dia pilih pasnya tuh ular-ular. Kalau Pak Dharma itu jadi presiden, ya, setelah habis Pak Presiden Prabowo, ya, Pak Dharma itu diangkat rakyat diangkat rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan berguna untuk rakyat. Pak Dharma itu bagus diangkat jadi presiden itu. RI nomor 101.
Lah dia tahu permainannya si ular. Langsung dia putuskan semua, tidak ada kerjasama. Jadi pengemis semua itu negara-negara Amerika, Belanda, Inggris, langsung mengemis cium-cium kaki. Langsung dikasih putus, tidak ada kerjasama dengan ular. Stop, berhenti sampai sini. Cut. Ya mau kerjasama, pergi pindah di sana, tanpa ular kamu. Tidak mau bertobat, pindah tanpa ular. Itu yang bagus diangkat jadi presiden. Nanti kalau selesai Pak Prabowo, Pak Dharma itu bagus diangkat jadi presiden. Aku pasang dengan si Pak Ganjar. Pak Dharma aku pasang dengan Pak Ganjar. Terus DP KPK kasih Pak Ahok. Baru disuruh semua, transparan semua. Ular ketakutan itu. Wih, gile. Nah di situ itu baru kejayaan Indonesia masuk ke dalam masa keemasan dunia. Dia langsung kasih putus itu, Freeport semuanya punya Papua, cocok, cut. Ular geser. Teken kontrak, orang yang teken kontraknya sudah 25, putus kontrak, tidak teken kontrak. So puluhan tahun, ratusan tahun kamu ambil ini harta kekayaan, ini untuk rakyat, oleh rakyat. Itu emas itu satu karung, satu keluarga satu karung, dapat satu karung itu emas Papua. Coba kita yang jadi so kita yang jadi penasehat presiden, kan sama tidak kerjasama. Tidak ada kerjasama. Mau kerjasama di bidang perdamaian, tidak ada perdamaian di dunia ini, tipu-tipu, tidak ada perdamaian. Teken ke perdamaian, teken perdamaian, tahu-tahu besok perang. Dunia tipu-tipu, kamu percaya dunia tipu-tipu, teken tanda tangan perdamaian, tahu-tahu meledak itu bom nuklir. Tiba-tiba loh bisa meledak itu bom nuklir. Kamu mau percaya itu perdamaiannya si ular? Ular bilang teken perdamaian. Apaan perdamaian? Tiba-tiba dia kasih hadiah bom. Dia bilang, oh di situ ada teroris. Tahu-tahu semua layang nyawa 5 miliar. Kalau ular bilang di situ ada teroris, ada setan. Padahal dia sendiri yang setan. Cuma bagian manusia. Dia bilang di situ ada setan. Kita lihat, pokoknya semata-mata intelijen ada lihat di situ ada setan. Kamu percaya dengan ular perdamaian? Alam roh itu beda pandangannya dengan alam dunia nyata. Di alam dunia nyata teken, pokoknya semua paparasi, foto perdamaian, cinta perdamaian. Tahu-tahu satu bom nuklir saja melayang 1 miliar, 2 miliar nyawa, 3 miliar. Emangnya ular mau pikirin? Yang ular pikir itu harta, emas. Tuhannya mereka itu emas, uang, ego diri, itu yang mereka siapa yang berkuasa, siapa yang menguasai lahan, menguasai wilayah. Lah ular mau dipercaya ular. Kasihan bodoh-bodoh. Saya itu sedangkan saya tidak percaya siapapun. Yang saya percaya itu Tuhan. Yang saya percaya itu suara Tuhan. Saya tidak percaya serigala ini. Di sekeliling saya ini serigala berbulu domba. Nyawa saya saja beberapa kali mau dihabisi. Gila itu kalau setan itu pakai orang-orang manusia yang tidak beradab dan tidak bermoral dan tidak beriman. Susah Bapak, saya sudah percaya. Mau itu orang terdekat sekalipun saya tidak percaya. Tipu-tipu setan ini pakai semua orang. Mau itu profesi hamba Tuhan kek, mau apa kek, semua dia pakai. Semua kan menyamar. Setan itu kan dari malaikat terang. Jadi jatuh ke malaikat kegelapan. Semuanya dia pakai. Dia tahu semua firman Tuhan. Itu yang saya bilang, firman Tuhan di luar kepala itu setan-setan itu. Dorang hafal semua itu firman Tuhan. Tapi coba lihat dorang perilaku hidup. Sama enggak dengan itu firman Tuhan? Lari jauh. Karena apa? Di dalam hatinya itu keegoisan, keangkuhan hidup. Tidak mau merendahkan hati. Tidak mau mendengar suara kebenaran. Tidak mau. Susah Bapak Ibu. Katanya mereka Pak Prabowo presiden terakhir kemudian berubah jadi kerajaan mempelai. Iya, bukan Astri. Ya makanya diangkatlah orang-orang yang beriman lah. Diangkatlah orang-orang yang maksudnya tahu ini permainan ular. Contohnya Pak Dharma itu kan dia tahu dia. Kalau dia tak angkat, itu kan harus ada yang mengontrol
Maksudnya susah ya, jelaskannya gimana ya. Soalnya manusia-manusia pada saat ini terbuai sih dengan roh-roh sihir-sihir dunia ini. Jadi susah untuk menjelaskannya. Angkatlah orang yang tahu permainan ular ini. Angkatlah orang yang netral. Maksudnya netral apa? Dia bisa mengayomi, dia bisa merangkul semuanya. Nah, yang saya lihat itu ya sosok itu Pak Dharma. Kalau secara dunia Pak Dharma Porengkun itu, ya kalau secara roh kan yang memerintah dunia, surga bumi ini kerajaan 1000 tahun ini kan King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus. Dia kan sudah di tengah-tengah kita menyamarkan Alfa dan Omega. Yang tahu, yang tahu-tahu aja ya. Yang tidak tahu enggak usah. Capek mulutnya mempelai, kasih tahu. Oh dari Korea ini ya. Jadi seperti itu saudaraku. Yang tahu-tahu aja. Kan banyak pemimpin sekarang ini buta, enggak tahu mereka, kasihan. Mereka pikir so betul. Padahal mereka itu ini mempelai lihat ya. Untuk jaga imun dan dukung tumbuh kembangnya, aku selalu berikan mempelai lihat itu gara-gara kan banyak sekali penglihatannya mempelai tadi malam ini banyak sekali penglihatan sampai mempelai itu tidak bisa tidur, mau tidur kayak seperti gimana gitu, seperti kayak bukan takut, seperti ada melihat apa lagi ini, banyak penglihatan. Tadi subuh ini Bapak Ibu ya, saya lihat di pesawat itu, turun dari pesawat itu presiden kita ya Pak Prabowo dengan DP menteri-menteri semua kabinet itu angkat tangan begini loh, angkat tangan begini mereka, sepertinya dijajah ya Bapak Ibu. Itu tangannya di atas loh gini loh sambil tunduk gini, turun dari pesawat yang besar banget, nih angkat tangan begini mereka tunduk gini loh. Saya bilang, kenapa ini presiden kita ini Pak Prabowo ini angkat tangan begini, dia yang paling di depan angkat tangan begini, turun dari pesawat yang besar. Nah terus menteri-menterinya begini semua angkat tangan Bapak Ibu gini, berarti tertawan Bapak Ibu, roh bilang tertawan. Nah terus diikuti dengan anggota dewan semua begini semua, mereka turun tuh, pesawat itu besar. Terus yang anehnya di depan pesawat itu, di depan pesawat itu kan ada pintu pesawat itu, berdiri itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak Donald Trump. Tapi dia setengah badan saudara, dia setengah badan ada di kabin pesawat itu, besar sekali Bapak Ibu dia. Nah itu saya lihat tadi subuh saudara, itu saya lihat tadi subuh. Jadi Presiden Amerika Serikat ini penglihatan real ya dan amin di sekitar jam 4 lebih penglihatan itu. Nah presiden kita itu angkat tangan begini, dia pakai baju jas hitam, kemeja putih, semuanya begitu. Mereka pakai kopiah, semuanya pakai kopiah, tapi tangannya di atas begini. Terus tunduk Bapak Ibu, kayak seorang budak gitu loh. Tunduk begini terus. Turun dari pesawat yang besar itu, begini Bapak Ibu, tangannya di atas, angkat tangan begini loh. Tanda kayak menyerah begitu, kayak tawanan begitu, kayak seorang tahanan. Nah saya kaget dalam mimpi itu Bapak Ibu. Bukan mimpi sih, bukan mimpi itu penglihatan itu mempelai. Nah terus di atas pesawat itu setengah badan ini Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump sambil tertawa-tertawa. Hahaha. Nah saya dari bawah saya lihat, Pak Presiden ini, Presiden kita RI Pak Prabowo, kenapa tangannya di atas semua? Diikuti menteri-menteri dengan anggota dewan, semuanya banyak sekali mereka turun. Nah terus saya bilang begini, ngapain mereka itu ya turun satu-satu dari pesawat yang besar itu. Nah tapi saya lihat setengah badan ada di atas pintu. Jadi Presiden Amerika ini
DT ini ada di atas pintu kabin pesawat itu, setengah badan begini sambil tertawa. Hahaha, hahaha. Dia melihat kepada mereka ini yang turun, tangannya sudah begini Bapak Ibu, tanda menyerah begitu, tangannya di atas semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, penglihatan yang benar-benar baru. Yang penglihatan ini benar-benar baru tadi subuh jam 4 lebih, jam 4 subuh lebih, karena saya tidak bisa tidur. Banyak sekali penglihatan yang saya terima, yang saya dapat, tapi tidak semuanya saya harus menceritakan di sini. Nanti Bapak Ibu bilang lagi saya halu. Lebih baik saya simpan saja itu penglihatan dalam hati saya. Jadi hanya Tuhan yang tahu mau terjadi apa dengan negara kita ini ke depannya, hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya dari dulu saya lihat kan sebelum Presiden Amerika juga naik, itu kan nubuatan saya 15 tahun yang lalu. Naik enggak? Naik Bapak Ibu. Naik. Tapi 15 tahun kemudian. Terus saya lihat lagi Pak DT ini ada di segitiga piramid kan dia. Pas dia naik, dia ada di segitiga piramid. Itu tanda apa? Simbol segitiga, mata satu. Di situ ada emas, kekayaan semua. Dia pakai jas yang mewah, pakai kemeja putih, dia ada di situ dan dia tersenyum. Nah, itu penglihatan sekitar 10 tahun lalu ya. 10 tahun. Terus saya bawa di kesaksian live supranatural 5 tahun yang lalu. Itu ada, tapi sudah dihapus itu video. Semuanya saya sudah lihat. Dia ada di piramid itu. Nah, iya ingat kan mempelai? Ingat. Siapa yang rajin-rajin nonton live saya pasti akan ingat. Jadi seperti itu, makanya saya dibilang indigo. Manusia cahaya indigo. Nah, tapi semuanya saya sudah lihat, dan agenda antikris ini keluar dari negara China, Roma, Italia, China, dia gandeng Timur Tengah, Arab, onta dengan burung putih, terus Italia, Roma, Amerika Serikat. Coba Bapak Ibu lihat perjalanan dari 2020, 21, 22, siapa negara-negara yang paling menonjol kalau bukan mereka? Siapa yang berakting keluarnya dari mana? Negara China sayang, Cina, Timur Tengah, terus dari Italia, Roma. Siapa yang keluar keras? Mereka semua tuh Amerika Serikat. Sekarang dua pilihan disodorkan dari dunia mereka ya, yang mempelai lihat dari kacamata pandangan alam lain. Tidak perang, teken kontrak, vaksin jalan, bunuh rakyat secara massal. Kalau tidak dapat bom nuklir, pilih. Dapat bom nuklir, 1 kali bom, miliar melayang nyawa. 2, kasih pilihan, diambil alternatif yang kedua. Yang kedua, vaksin jalan, bunuh rakyatmu secara genosida massal, pembunuhan secara halus. Jadi pilihannya jatuh ke pilihan yang kedua, vaksin jalan terus saudara. Ini kacamata pandangan alam roh ya. Jadi seperti itu, ada pilihan dikasih. Jadi makanya Tuhan bilang sebegitu hancurnya dunia, maka akan kuhancurkan semuanya. Bajalan sudah 5 elemen. Terus dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 jadi 10 elemen. Nantilah Pangeran Ilahi yang akan jelaskan semuanya mungkin lebih detail ya. Seperti itu. Karena Tuhan Yesus yang mengatur segalanya, mengatur semuanya.
Bapa Surgawi mempelai hanya memberi bocoran sedikit tentang penglihatan mempelai tadi pagi. Banyak banget mau diceritakan, aduh satu buku. Sampai mempelai itu mau tidur, mau baringkan saja kepala, kayak seperti tidak mau Bapak Ibu. Karena apa? Mau dapat lagi penglihatan yang luar biasa, yang baru. Begini sampai mempelai bingung, apa ini? Tidak mau saya tidur Makanya mengantuk sekali saya rasa ini. Daripada saya tidak bisa tidur lagi, saya gelisah, tidak bisa tidur dengan penglihatan itu gelisah, lebih baik saya bersaksi. Jadi setengah nge-fly saya ini bersaksi, saudara. Saya betapa ngerinya ya. Ngeri, saudara. Tanah atau pasir yang lembut dan alami, sehingga kaki kita bisa lebih relax. Dari dunia ilahi itu tidak kurang cara untuk melenyapkan semua isi bumi ini yang sudah terlanjur hancur saudara. Haleluya. Bocan list Pamuna, saya juga ingat kesaksian mempelai beberapa tahun yang lalu. Ya ingat ya. Bocan Talinamoy, salam. Jadi penglihatan itu bukan langsung terjadi Bapak Ibu ya. Sabar, tunggu DP tanggal main. Nubuatan itu tidak terjadi ya. Sebelum terjadi kan kalian hina-hina saya toh. Betul sudah tuh nabi-nabi zaman dahulu itu kan sebelum terjadi nubuatannya kan dihina-hina, makan hinaan. Nanti kalau sudah terjadi baru tadiam. Iya enggak? Nah ini kan mereka kejar itu Pak Ganjar Pranomo. Pak Ganjar Pranomo itu belum jadi presiden atau wakil presiden, belum ada angka. Kata mempelai nubuatan tak angka. Ya tunggu saja Tunggu saja dunia ini mau jadi kapan. Kesalahannya satu saja fatal, kesalahannya yang dia buat, makanya tidak terangkat. Ya kalau memandang remeh lawan, sudah ada keangkuhan di hati pasti jatuh kan, jatuh. Ya kalau dari dunia ilahi itu kan angkat orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sudah sadar sedikit kan, gitu. Cuma kan kalau terangkat ya tinggal lihat sepak terjangnya ini dikendalikan setan atau dikendalikan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu. Kan banyak yang tidak sadar, banyak yang tidak peka bahwa mereka sedang menjalankan sistem dajjal, sistemnya setan, tapi kan tidak sadar. Dari dulu kan memang sudah ada di situ. Di dunia ini kan pakainya sistem setan, sistem dajjal dunia ini. Makanya itu nabinya Tuhan itu Henok, yang bernama Henok, Bapak Henok pada waktu zamannya dia hidup. Itu kitab-kitabnya itu tidak pernah dikanonisasi saudara. Kenapa? Bertentangan dengan pemerintahan dunia. Kenapa? Dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti akan bentrok dengan sistem dunia, dengan peraturan dunia, penyembahan kepada patung, penyembahan kepada raja dunia, penyembahan kepada sistem, itu akan bentrok saudara. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ini semuanya hanya pengulangan zaman saudara. Akan bentrok. Makanya kitab itu tidak masuk di firman Tuhan. Katanya dibilang kitab ini menyesatkan. Kitab Henok ini makanya tidak dikanonisasi dia. Kenapa? Berbahaya. Nabinya Henok itu membuka semua malaikat jatuh tentang pemerintahan yang goblok, pemerintahan yang dipakai setan. Dia bongkar semua di situ karena dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kitabnya mana? Tidak ada kan dikanonisasi. Karena firman Tuhan ini melalui bapak-bapak gereja. Siapa bapak-bapak gereja ini? Kita tidak tahu bapak-bapak gereja. Zaman dahulu ini elit gombel.
Yang kamu bilang itu mereka itu orang-orang suci. Siapa yang mengaku orang-orang suci di muka bumi ini? Ya dari pertama itu kan yang berdiri itu kan Katolik Romawi. Jadi Bapak Ibu cek saja. Mereka yang berhak mengkanonisasi firman Tuhan. Mereka juga yang merubah-rubah. Katanya ada ini, ada ini, ada itu. Ya tinggal pintar-pintar Bapak Ibu lah cari kebenaran itu saudara. Saudara pilih orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bukan bapak-bapak suci, bapak-bapak gereja yang saudara pilih. Yang kanonisasi itu Alkitab. Mereka kan yang kanonisasi yang mereka pikir ya ini aman. Ini jangan ditaruh. Ini bongkar kelakuan kita ini. Jangan ditaruh di situ. Ya kan? Ini bongkar kelakuan kita ini ular. Jangan ditaruh di situ. Yang aman-aman saja taruh. Itu kan. Itu Bapak Henok itu orang yang paling bergaul karib dengan Tuhan. Dia bongkar semua itu. Dari sisi malaikat jatuh, kebobrokannya dunia, sistem dunia. Kalau kita taruh di kanonisasi ini bahaya. Nah, setan ini kan pintar. Setan ini datangnya dari surga, coba. Tim pemujinya Tuhan ada di bait ilahinya Tuhan, siang malam memuji Tuhan. Mana dia kuasai? Surga dia kuasai, bumi juga pas dia dilempar di bumi, dia bikin sudah kerajaannya di bumi, persis seperti di surga. Itulah yang dibilang dia ingin menyamai Tuhan toh. Dia bikin peraturannya, kerajaannya. Dia tinggal tunggu itu setan, tunggu kamu ya. Ada roh dari surga muncul di bumi, habis kamu kita siksa. Setan bilang, kalau ada roh pangeran ilahi, roh malaikat-malaikat Tuhan dari surga, habis goni kita siksa. Habis goni kita aniaya. Itu setan, dia tunggu loh. Tunggu ngoni, roh-roh dari surga turun ngoni. Turun ngoni. Ngoni kita tahu ngoni kalau turun di bumi ini pasti baca cahaya. Kita siksa ngoni. Kita mau aniaya kek, kita mau bunuh kek, kita mau ambil hartamu, kita mau ambil ego dirimu, kita mau ambil nama baikmu, suka-sukanya kita yang berkuasa di bumi. Iya enggak? Jadi saudara ya, pokoknya kita tinggal mandi-mandi air mata saja. Tuhan, saudara siksa kita ini Tuhan. Berapa lama lagi engkau datang Tuhan? Tinggal begitu-begitu tuh. Mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan sejati. Habis kita dihina, dicaci maki, dibunuh, dianiaya, disodimi. Tersisa kita di bumi, setan tunggu ngoni. Kita Tuhan Allah Bapa lempar kita ke bumi, lempar kita ke neraka, tunggu ngoni turun ke bumi. Bumi ini kan neraka. Bumi ini kan neraka. Tuhan bilang, saya ingin menunjukkan kekuasaanku. Bumi ini sebelum aku datang mendirikan kerajaan 1000 tahun damaiku di bumi, ngana setan kita kurung dulu. Karena ngana banyak siksa kita anak-anak yang ada di muka bumi ini. Kita juga ngana siksa sampai mati di tiang gantung salib. Ngana harus dihukum dulu 1 juta triliun tahun ngana. Kita kekuasaan, kita mau kasih tunjung. Di bumi, di surga kita berkuasa. Di bumi ini kita mau dirikan, kita kerajaan 1000 tahun. Ngana get out ke neraka ngana. Lari ke api belerang sayang, neraka. Nanti Bapak Ibu lihat semuanya itu kadal-kadal reptilian semua sudah ditangkap semua di sini neraka. Nari lagi berkutik. Dorang kan yang sementara saja berkuasa bakuak reptilian ini kan 66 ular. Yang sedikit lagi sudah pasukan malaikat cahaya, malaikat Tuhan bergerak cepat, habis semua ditangkap. Selesai. Dikurung semua. Dikurung semua mereka Bapak Ibu. Karena itu sudah tercatat, sudah termaterai, semuanya sudah termaterai. Jadi pas materai itu dibuka, hukuman dijalankan, ya toh. Nah, mempelai ini bawa dalam santai, supaya Bapak Ibu tidak takut, tidak rasa gimana, gitu kan. Kalau pasukan cahaya ilahi itu, pasukan capkila atau pasukan surgawi itu kan banyak sekali. Dorang tangkap diam-diam pakai supranatural, pakai mana mau berkutik si ular. Si ular cuma ada panas cahaya. Mati semua loh. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.
Makanya dibilang jangan takut. Semuanya itu akan berubah secepat kilat. Itu dibilang ada zaman keemasan. Ya zaman keemasan di depan no. Mereka mau program 2030 hanya mimpi saja. Mimpi saja. Kamu lihat nanti 2030 apa yang terjadi. Subadiri itu kerajaan 1000 tahun secara damai, secara jasmani. Apa yang orang mau hayal-hayalkan 2030. Makanya baku rampas toh. Dorang pe agenda ini 2030 mereka harus begini berpuasa. Enggak. Hanya hayalannya saja itu. Sekarang saja mereka sulari basambunyi. Sekarang saya mereka sulari basambunyi, tinggal DP patung-patung saja, DP boneka-boneka yang muncul di publik. Buka mulu, cuma DP boneka-boneka saja. Maksudnya yang menyerupai muka mereka. Dan mereka suka sambunyi di bangker-bangker, suka ketakutan. Murka Tuhan bang, nah tidak mau ketakutan, berjalan. Mana itu reptilian itu kan menyamar jadi manusia semua, mereka sudah jadi manusia semua. Ras-ras itu setan-setan semuanya. Mimpi dorang. Bang mana dorang mau berjalan pakai mobil bagaya-bagaya so banjir. Bang mana mau berjalan banon so gempa. Takutlah dorang. Mau mati karena kan so pakai tubuh manusia. Walaupun isinya reptilian apa kan mati tubuh. Dorang kan jadi manusia. Memangnya berapa kekuatan? Mau pakai tubuh alien ke? Alien itu ada alien yang baik, ada alien yang baku hantam lah. Manusia-manusia luar angkasa dengan luar angkasa. Manusia cahaya, manusia baku lawan sama kan pakai tubuh manusia. Jadi kalau mati tubuh ini kalah, ya dorang kan takut bencana apa semua itu kan murka Tuhan. Takut mati kan? Ras reptilian, ras apa segala macam itu kadal, mau dorang pelida so kayak ular apa cabuk kasanentang mati. Jadi mati so pakai tubuh semua ini kan pakai tubuh malaikat Tuhan juga pakai tubuh manusia semuanya. Mau bilang apa? Sebenarnya harus cepat Bapak Ibu ya. Karena baku rikilangka ini antara malaikat Tuhan cahaya dengan malaikat kegelapan. Kalau ndak gercep, ndak baku keluar terus tuh. Baru DP agen setan lagi yang menyokong, support banyak tuh. DP agen setan ini loh, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu kan banyak bertebaran. Yang penting dapat doi. Yang penting dapat uang. Bertebaran orang. Kan roh yang berjalan ini kan roh. Seperti itu. Nggak ada 2030 dorang mau apa? So ditangkap semua, so dorang pe hayalan saja itu, dorang pe agenda so dibakar semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus so muncul kok, mau banyak cerita apa lagi? Kalau Tuhan Yesus tidak muncul ya para mempelainya ngedrop semua lah, mati semua no. Sedangkan saya saja diburu sampai nyawa. So harta semua diambil, nyawa pun diburu. Nggak ada yang mau bertahan saudara, nggak akan bisa bertahan. Karena setan ini permainannya sadis. Kalau tidak bisa dorang bunuh dengan tangannya dorang, dengan usahanya dorang, seolah-olah seperti kecelakaan lah, apalah itu kan setan pekerja semua. Dorang buat kita itu menderita sekali di bumi ini sampai kita yang bunuh diri. Setan itu begitu loh cara kerjanya. Makanya Bapak Ibu harus kuat iman, kuat mental, kuat jiwa. Secara manusia, saya kan kalau pakai manusia 66 ini bertugas kan kadang drop. Saking menderitanya ya pingin bunuh diri. Itu saking menderitanya loh. Tubuh manusia ini kan, jiwa manusia ini kalau sudah lewat menderita ya pingin bunuh diri saudara. Untuk apa lagi hidup? Ya enggak. Kalau saudara masih senang-senang hidup di dunia, saudara tidak pingin bunuh diri. Kalau saudara merasa tersiksa jiwa, hati, tubuh disiksa, jiwa disiksa, hati disiksa, mental ngedrop, itu pingin bunuh diri loh saudara. Itu pekerjaan setan semua. Sekelas nabi saja, sekelas rasulnya itu bisa terjadi. Nabinya Elia saja pingin mati, pingin bunuh diri juga. Pingin mati saudara.
Saya juga beberapa kali ingin mati, bunuh diri, karena terlalu menderita, terlalu siksa. Mereka tekan jiwa, hati, fisik. Fisik disuruh bekerja, jiwa ditekan, harta diambil, jiwa ditekan, hati dirongrong. Itu saudara ngedrop mental kita, bunuh diri loh. Kalau mereka gagal membunuh dengan tangan mereka. Kalau cara pembunuhan setan-setan ini halus, mereka tidak mau dituduh sebagai pembunuh utama. Tidak mau mereka cuci tangan toh. Mereka buat seolah-olah kecelakaan. Itu yang paling aman. Dan itu saya alami. Saya sudah alami semua saudara. Mau dibunuh secara terang-terangan di laut, dibunuh juga secara terang-terangan, ditabrak. Itu saya yang batal-batal saya pikir setan semua ya, manusia alien yang dari luar angkasa menyamar jadi manusia. Itu yang bertabrak-tabrak. Nah tapi tidak mati saya juga. Tuhan tolong, saya punya roh, saya punya jiwa yang Tuhan tolong, tidak mati. Cuma babak belur saja dihantam setan ini, babak belur saudara. Jadi nyawa kita itu di ujung tanduk terus seperti itu. Bosan tahu Bapak Ibu. Ya kalau Tuhan tidak cepat datang ya mana ada mempelai Tuhan mau bisa bertahan. Saya saja tidak tahan. Saya kan biasa angkat tangan. Mau Tuhan datang kek, mau Tuhan tidak datang, mau mati kek, mau hidup terserah. Muncul tuh keluar Tuhan. Tidak mau datang, rohnya kita habis ini hancur-hancuran babak belur dihantam setan. Tuhan tidak mau keluar, mati semua kita. Tidak ada tersisa. Tidak ada tersisa sayang. Keluar Tuhan. menyamar. So keluar. Kalau tidak Tuhan cepat keluar, so mati semua orang. Tidak ada yang tersisa sayang, dilibas setan semua. Ada yang dijemput setan, ada yang dijemput agen-agen setan. Ya enggak, kalau Tuhan tidak keluar cepat. Saya kan soal angkat tangan lalu. Karena nyawa saya di ujung tanduk, nyawa saya diburu, saya disiksa, saya sudah dihancur-hancurin terlebih dahulu. Siapa yang bisa bertahan saudara? Semuanya terasa capek, terasa lelah berjuang di dunia ini saudara, terasa capek dan lelah. Makanya dibilang percepat saja, waktu ini dikasih cepat secepat-cepatnya, bagaikan kilat. Cuci bersih. Mau kasih naik air tsunami 100 meter, 200 meter, cepat. Kasih cepat waktu. Kasih naik itu air, supaya orang-orang jahat, orang-orang serakah di muka bumi ini get out, selesai kan. Itu kan cepat, nggak usah pakai tunggu-tunggu waktu lagi mau tunggu bertobat. Tidak ada yang mau bertobat. Malah tambah jadi lagi. Si ular-ular pengalakuan ini tambah jadi, tidak ada yang mau bertobat. Lebih kasih cepat. Percepat. Pesanan akhir zaman, shalom. Mau naik 300 meter itu air, kasih naik saja Tuhan, kasih naik. Curahkan murka-murkamu, mau kali 10 ke, kali 20, kali 30. Kasih naik cepat, supaya apa? Orang ini terbebas dari penderitaan dunia, dari arogansi ular-ular, dari intimidasi ular-ular, ancaman, pengancaman, arogansi mereka terhadap para anak-anak Tuhan, mempelai Tuhan, saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini. Percepat saja, gercep. Supaya tidak banyak mulu lagi ular. Langsung tutup mulut, pindah alam semua, sudah selesai. Toh. Mau apa lagi? Mau apa lagi tunggu-tunggu pertobatan? Tidak ada lagi pertobatan. Tidak ada waktu. Tunggu-tunggu tambah jadi. Ya benar toh? Capek kita ini. Tunggu-tunggu waktu, tunggu, bertobat, tunggu. Ngapain coba? Berdoa no. Itu yang pegang waktu siapa? Ada yang berani? Kasih masukan kepada Bapak Yahweh, Bapak Surgawi. Kalau mempelai takut. Mempelai cuma omel-omel di sini. Kalau mempelai mau baca sama Bapak Surgawi takut saya. Makanya
Ada yang berani bacet. Kalau yang tidak tahu posisi berani dorang bacet. Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, ini. Terus tidak dibalas, lama dibalas, dia tahu. Kok Bapak Yahweh kok tidak balas-balas? Ih, berani banget ya. Saya tidak berani, saudara. Untung-untungan 1 tahun itu saya ngechat. Kalau saya bawa komen itu banyak di FB saja, di kolom komentar. Tidak ada pernah saya bacet Bapak Surgawi. Karena saya hormati, jarang sekali kalau saya mau bacet ya itu sama-sama dengan Pangeran Ilahi. Tidak mau saya bersuara saya sendiri, jangan salah bicara. Jangan salah bicara, terakhir bangka lidah. Jangan salah berketik, bangka ini jare. Takut saya. Tapi ya kalau Bapak Ibu tidak tahu diri ya. Pinjam bakce. Kan banyak yang tidak tahu diri itu. Main chat. Dorang tidak tahu sampai posisi cuma manusia biasa. Kok Bapak lama sekali aja? Ini aku sudah tunggu loh, sudah lama kok Pak. Tengkar lagi dengan emosi. Kok tidak dibalas-balas ya saya chat. Ini kelakuan manusia yang tidak tahu diri. Banyak sekali mempelai tidak tahu ya, cuma mempelai lihat sih. Banyak yang tidak tahu diri. Baru kok tidak dibalas emosi. Bapak kok pilih-pilih kasih sih gini-gini. Ada tidak tahu diri, saudara. Kalau saya untung-untungan 1 tahun saya itu ngechat Bapak Surgawi. Untung-untungan, saudara. Saya takut jangan-jangan jari saya bengkak. Jangan-jangan lidah saya ini berbicara dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, tolong segala unik-unik kehidupan ini. Terakhir lidah bangka. Karena dia punya kuasa. Aduh, takut saya. Takut. Saya tahu posisi, saudara. Ya kalau Bapak Ibu tidak tahu posisi ya sembarang saja toh. Ya lihat saja si ular-ular itu. Kalau tidak tahu posisi ya sembarang saja mereka ketik-ketik. Terakhir di sebentar malam besok so naik air. So gempa bumi di kotanya. Karena tidak tahu posisi toh. Buta, tuli, telanjang di alam roh. Tidak tahu posisi ya begitu. Baru di belakang cerita-cerita, kenapa ya Bapak Yahweh itu kok gitu ya, Pak Eman itu gitu loh, gini. Jangan-jangan. Terakhir DP Sabantar sudah pasaki. Aduh, Tuhan tolong. Nah, begitu so keteguran sudah no. Ya toh. Sudah apa keteguran. Banyak bahina-hina roh kebenaran, banyak bahina-hina pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Langsung dapat DP keteguran. Naik air 3 meter, kasih naik 3 meter. Naik 5 meter, naik 5 meter. Terjadi tidak? Terjadi itu remba masuk-masuk di live itu bahina-hina. Pekerjaan Tuhan, so selesai semua dompet kampung, dompet kota, dompet tempat tinggal. Pekerjaan Tuhan kok dihina-hina. Pekerjaan roh kok dihina-hina. Kamu mau biar hamba Tuhan kek, kamu biar anak-anak Tuhan kek, mau hafal itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau kamu buta roh, buta tuli telanjang, tambah lagi so pakai tanda binatang, bahina-hina, selesai. Hai, selamat pagi ya. Baru muncul ini Alpha dan Omega. Selamat pagi King of the Kings. Menyamar Bapak Ibu ya. Selesai. King of the Kings so ada semua. Kalau tidak dipanggil, tidak babatari itu mempelai Tuhan, saya so angkat tangan so di dor sana dor sini, tidak mau muncul. Untung so muncul cepat Bapak Ibu ya, waktu dipercepat. Kalau tidak mati semua kita ini, mati semua dilibas ular. Jadi King of the Kings itu pakai tanda binatang itu dia mau buktikan kepada dunia saya ini kasih kalah loh itu kuasa maut. Saya so pakai tanda binatang, saya kalahkan tuh kuasa binatang itu, tanda binatang itu. Buktinya saya percaya cahaya, saya berkilau-kilauan. Itu untuk membuktikan kepada kalian dunia, untuk membantu anak-anak Tuhan yang so pakai tanda juga di dunia. Percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh selamat. Darahmu netral, Tuhan yang menyelamatkan. Itu di luar kapasitas saya. Itu bukan pekerjaan saya. Setiap roh, setiap apa itu beda-beda pekerjaannya. Saya bukan ada di area itu, saudara. Makanya saya tidak tahu. Yang tahu itu King of the Kings. Yang tahu itu King of the Kings. Saya tidak tahu. Karya penyelamatan yang pakai tanda binatang ini, itu murni belas kasihan Tuhan. Itu murni kasih Tuhan. Saya Bapak Ibu, saya
roh dimensi kebenaran ini, saya berbicara apa yang saya tahu, saya lihat di alam roh. Orang yang pakai tanda itu sudah kambing semuanya. Tapi ya saya tidak tahu pekerjaan Tuhan, King of the Kings ini, karya penyelamatannya, karya belas kasihannya, pengorbanannya, penebusannya itu. Dia menebusin yang pakai tanda ini, yang bertobat, yang rendah hati mau bertobat, itu ada penebusan khusus kayaknya. Ada penebusan khusus Bapak Ibu. Saya tidak tahu, tidak ada di area itu. Karena masing-masing kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Iya, pengorbanan Tuhan Yesus sangat besar bagi kita, sangat besar. Nah, masing-masing roh kan bekerja sesuai dengan kapasitas roh itu sendiri. Nah, saya kan menghibur Bapak Ibu toh. Pekerjaan saya kan menghibur. Menghibur, menguatkan, memberitahukan apa-apa yang masih rahasia bagi dunia, yang masih tertutup bagi dunia, saya beritahukan. Tapi kan dunia tidak mengenal roh dia, dunia tidak mengenal dia, karena buta tuli telanjang toh. Yang dunia tahu bilang penyesat, tahu-tahu mereka semua yang tersesat. Iya kan? Shalom Elohim, semuanya Pangeran Ilahi menyapa kepada Pangeran Ilahi. Saudara D5